Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi para Singoludro lover, para netizen Indonesia yang budiman. Malam ini, siang ini, sore ini, hari ini, enaknya kita bahas apa? Bahas Bancet Merah mah bosen kalau bahas itu terus. Udah kelihatan belangnya, kelihatan bobroknya ya kan. Kita bahas yang lain, bahas yang ini aja. Jadi kenapa? Kebetulan siang itu saya berada di Pondok Pesantrennya Gus Samsudin karena di sana kedatangan seorang tamu dari Banyuwangi yang kebetulan dia adalah anggota dari organisasi yang saya bina, yaitu Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia. Jadi Ki Joko Gondrong dari Banyuwangi itu, beliau adalah ketua Dewan Pimpinan Cabang Pertapa Indonesia Bersatu cabang Banyuwangi. Karena juga tidak konfirmasi ke saya, tiba-tiba mendadak datang. Kebetulan saya juga tidak ada di Ponpes, jadi ditelepon oleh Opa Vian. Nah, akhirnya saya datang dan ternyata benar itu adalah Ki Joko Gondrong. Ya memang selama ini kan viral Gus Samsudin begini begitu banyak opini-opini di publik yang terbentuk dengan sendirinya. Nah, Ki Joko Gondrong bertabayun ingin membuktikan apa sih sebenarnya yang dibuat oleh Gus Samsudin. Betul-betul sebagai seorang praktisi atau yang seperti kata orang dobol-dobolan. Ternyata memang dibuktikan oleh Ki Joko Gondrong dan hasilnya Ki Joko Gondrong itu tidak lagi penasaran. Nah, dia juga sudah tidak bingung, cuma dia menantang seorang Gus Samsudin ini untuk berani atau tidak masuk ke Alas Purwo. Jadi kebetulan memang saya juga jebolan sana, jebolan Alas Purwo dulunya. Saya dulu hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, tapi hampir 1 tahun berada di sana di tahun 89, di masa muda saya sempat duduk bermeditasi setiap malam itu di satu gua, namanya Gua Mayangkara. Memang lumayan ngeri masuk ke dalam Gua Mayangkara itu, posisinya di atas tebing dan kita harus naik tangga itu bambu satu yang dipalang-palang, hingga kalau kita salah injak dia muter, ya kita bisa kebanting jatuh dari atas tebing itu. Ya di bawah sudah banyak batu-batuan, terus rumpun bambu yang tajam-tajam. Jadi di era-era dulu itu belajar tentang spiritual itu memang penuh tantangan. Beda dengan saat ini, orang-orang belajar spiritual tidak seperti kita dulu, memang gemblengannya berat. Jadi sebelum kita mengetahui spiritual itu bagaimana, kita harus berhadapan dengan tantangan-tantangan.
atau bagaimana mental kita diuji. Kalau mental kita sudah down melihat kondisi medan, down melihat kondisi hutan, down melihat tebing, ya kita nggak akan pernah punya mental baja, mental yang kuat. Nah, pun demikian dengan seorang Gus Samsudin tentunya juga sama dulunya seperti itu gemblengan mentalnya. Jadi pelajaran-pelajaran spiritual itu bukan spiritual spiritilil seperti yang diomongkan si Bancet Merah itu penghinaan, karena kami orang tua-tua ini belajar spiritual memang berdarah-darah, meninggalkan keluarga, berkorban harta, air mata, waktu kita hampir seperempat umur kita, bahkan sampai sekarang sudah separuh umur kita itu ya untuk berspiritual. Tapi kalau diejek, direndahkan, memang oke lah. Bagi mereka-mereka yang tidak memahami, dianggapnya spiritual ini main-main saja, karena itu bahasa luar ya, bahasa Inggris. Spiritual, dibilang spirit tilil, nah, padahal itu jorok, tidak seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa yang dimaksud spiritual itu adalah kebatinan atau penghayatan. Dulu kalau sekarang kan ada penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menggunakan bahasa itu. Kalau dulu kami adalah penghayat kebatinan. Artinya itu spiritual dalam bahasa Inggris. Jadi penghayat kebatinan. Kebatinan itu ya spiritual itu sendiri. Luas, di dalam kebatinan itu luas. Karena yang disebut batin itu ya meliputi pikiran, meliputi perasaan, meliputi rasa, dan meliputi jiwa. Itu adalah hal yang sifatnya batin. Nah, orang sekarang kan remeh, baru belajar tentang jiwa, tidak belajar tentang rasa, tidak mempelajari tentang, baru belajar tentang pikiran, tidak belajar tentang rasa, tidak mengerti juga tentang jiwa, tapi sudah menjustifikasi bahwa spiritual itu pembodohan, atau bisa dikatakan spiritual itu bullshit. Nah, di sini masyarakat banyak yang tergiring dari olah cakap seseorang yang sebenarnya tidak bertanggung jawab. Karena apa? Tidak mengerti literasi keilmuannya. Jadi ranah kebatinan ini memang betul-betul ranah yang dilakukan oleh para pelaku kebatinan itu sendiri, atau para spiritualis. Mungkin bangsa Indonesia ini tidak banyak, karena rata-rata orang itu takut dengan kontroversi. Nanti di video yang akan datang akan saya buat tentang kontroversi kebatinan dan agama, atau kontroversi spiritualitas dan agama. Ada, nanti saya buat videonya. Kita bahas hari ini bagaimana orang-orang itu masih takut untuk berspiritual. Kenapa? Apa sebabnya? Takut melanggar norma-norma agama. Tidak, justru keimanan kita dalam mengimani apa yang ada di dalam agama kita itu lebih kuat lagi, lebih memperkokoh keimanan kita jika kita memahami tentang spiritual. Karena spiritual itu yang dibedah bukan masalah hantu, masalah demit. Karena spiritual itu yang dibedah adalah diri kita sendiri. Jadi jalan spiritual adalah jalan mengenal jati diri atau kesejatian diri kita. Kenapa? Karena saat ini kita terdiri dari berbagai aspek dalam diri kita yang sifatnya batin, atau sifatnya bisa dikatakan metafisis atau gaib. Contohnya pikiran kita, rasa dan perasaan kita, terus insting atau firasat kita, itu semua gaib. Kalau kita tidak mengenali itu, mempelajari itu, maka kita akan kebingungan dengan apa yang terjadi pada diri kita. Banyak memang orang-orang yang belajar tentang spiritual tetapi mengalami degradasi mentalitas atau mengalami ketersesatan berpikir dan mengalami keasikan masyuk di dalam spiritualnya, sehingga bisa dikatakan gangguan jiwa. Nah, banyak yang seperti itu. Tetapi itu bukan suatu penghalang untuk kita. Mungkin
Spiritual yang dipelajari hanya sebuah pelarian dari problematika kehidupan orang tersebut, sehingga dia banyak menyimpan depresi-depresi dalam dirinya, dia larikan ke dalam spiritual untuk menghibur dirinya, sehingga saat berspiritual dia mengalami blank, sehingga asik dengan rasanya sendiri, dan bagi orang yang melihat adalah orang yang tidak waras. Di sini tidak perlu kita takut dalam berspiritual. Karena apa? Karena selama pikiran kita bersih, hati kita bersih, jiwa kita bersih, tidak ada gangguan, maka spiritual itu akan baik-baik saja. Contohnya kami-kami selama ini yang memang berspiritual dari kecil ya, dari anak-anak, dari remaja, kita memang belajar tentang itu, belajar tentang bagaimana mengolah batin, mengenali sisi-sisi batin kita pribadi. Dan ya fine-fine saja, tidak pernah kita mengalami degradasi mentalitas, tidak pernah kita mengalami gangguan kejiwaan. Memang di dalam berspiritual itu ada beberapa fase-fase. Setelah kita melewati, kita akan mengalami beberapa sindrom-sindrom kecil. Mungkin tata atau keseimbangan kehendak di dalam diri kita itu tidak terkontrol. Karena apa? Karena portal kesadaran kita belum terbentuk. Artinya masih terbuka. Kalau masih terbuka, kita tidak bisa mengendalikan diri. Banyak yang seperti ini. Karena apa? Mengalami sindrom. Contohnya kalau saya lihat ini si Bancet Merah. Nah, ini sedikit menyinggung Bancet Merah, ya, apa-apa. Dia mengalami sindrom sebenarnya. Karena apa? Karena dia belajar separuh-separuh sehingga mengalami sindrom. Sindrom itu sendiri, ketika orang tujuan dia itu tercapai, nah, lebih gila lagi, yaitu sindrom popularitas, atau bisa dikatakan megalomania, merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri lebih wow daripada orang yang lain, merasa diri benar, merasa diri punya kekuasaan. Nah, ini sebenarnya gangguan pada kejiwaan, atau bisa dikatakan personality disorder. Ya, mudah-mudahan dari video-video ini sampai ke dia, nanti dia biar berobat ke psikiater, biar sembuh. Ya kalau marah, ya suruh datang sama saya, nggak apa-apa. Saya temuin, nanti saya sembuhin. Keplak gundule. Baiklah, netizen yang budiman, kita lanjut lagi membahas tentang sedikit pemahaman spiritual. Spiritual yang dianut oleh para spiritualis yang ada di Indonesia itu biasanya dikaitkan dengan kebudayaan atau adat istiadat. Jadi tidak usah bingung ketika kita melihat adat istiadat dari berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara, di Indonesia ini, dan semua itu punya nilai spiritual. Tidak ada adat dan budaya yang jauh dari nilai spiritualitas. Contohnya kalau di Jawa bisa dibungkus spiritual itu dengan kesenian, ada kesenian kuda lumping, ada kesenian-kesenian yang lain, bahkan kalau yang sekarang lagi tren ada kesenian dolala, yang bermain adalah para wanita. Sebenarnya itu adalah sisi bungkus dari proses spiritualitas. Jadi pembelajaran spiritual dari kebudayaan dapat, dari sisi moralitas, pesan-pesan moral dapat. Artinya leluhur kita di Nusantara ini orang yang cerdas, orang yang pandai, cerdas, yang bisa mengemas spiritual itu dalam nuansa apapun. Bahkan di dalam nuansa keagamaan pun spiritual ini diterapkan. Tidak ada agama yang tanpa ada nilai spiritualnya, semua agama. Jadi untuk apa kita membuat kontroversi antara kebatinan atau spiritual itu dengan agama? Hanya orang-orang yang tidak memahami, mungkin orang-orang kelewat mengalami sindrom belief ya, di dalam menekuni beliefnya dia mengalami sindrom sehingga dia tidak bisa menerima sisi spiritual yang lain yang memang dikemas di dalam bentuk kebudayaan, atau merasa dirinya lebih baik, lebih suci, lebih benar, dan yang lain itu tidak benar. Ada yang seperti itu, dan itu
penyakit di dalam berspiritual yang berbungkus atau berbalut keagamaan, kebudayaan, semua seperti itu dialami oleh banyak orang. Contohnya ada mungkin dari sisi lain melihat spiritual yang dibungkus dengan kesenian-kesenian, mungkin wayang, mungkin kuda lumping, mungkin upacara-upacara yang lain yang terlihat sakral. Dan itu direndahkan, dihina, direndahkan, seolah-olah yang menghina dan merendahkan ini adalah orang yang paling benar. Tidak seperti itu. Karena kalau kita melihat, menilik kembali ke ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, semua kembalinya pada sila satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila adalah suluk kebangsaan. Kalau saya bisa asumsikan ya, saya menganggap Pancasila itu adalah suluk kebangsaan. Bagaimana tidak? Karena itulah pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa dan pemersatu kemanusiaan yang ada di Nusantara. Tapi mungkin nilai-nilai Pancasila itu saat ini sudah banyak bergeser di anak-anak muda ya, kalangan anak muda, sehingga mengesampingkan itu hanya dihafal dan dibaca di sekolah. Setelah itu menerapkan dalam dirinya 0,0. Kalau kita dulu memang diajari pendidikan moral yang berlandaskan Pancasila. Anak-anak sekarang mungkin mengabaikan, hanya sekedar itu kurikulum di pembelajaran sekolah. Setelah lepas dalam berkehidupan bermasyarakat, mereka tidak terapkan, sehingga banyak terjadi yang sekarang ini, penghakiman-penghakiman yang saya nilai itu jauh dari nilai-nilai moralitas, apalagi moralitas kebangsaan. Bagaimana seorang anak menghina satu etnis, woi, kalau ngomongin daerah sana, waduh, kayak paling sakti gini, siapa dukun lu yang paling sakti? Nah, itu kan sudah jauh dari moralitas. Kenapa? Karena sudah menganggap etnis lain itu rendah. Nah, makanya jangan sampai terulang. Kalau opini seperti itu dibuat di media sosial, menggiring orang banyak, anak-anak muda yang mengidolakan si tokoh ini, akhirnya apa? Akhirnya menjadi sama seperti tokoh ini. Terus mau jadi apa bangsa kita kalau tidak bermoral? Terus untuk apa Pancasila itu ada? Jadi saya harap bangsaku yang tercinta, Indonesia ini lebih bijak, lebih cerdas dalam menyikapi berbagai tontonan yang saat ini berseliweran ya melalui tangan-tangan Anda sendiri bisa mengakses. Karena era keterbukaan informasi ini sangat luar biasa terbukanya saat ini. Baiklah para netizen yang budiman, saya rasa hari ini cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita bertemu lagi di video-video sama di channel Mbah Singoludro. Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya, rahayu, rahayu, rahayu.